Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan yang mengikuti Ekaristi ini di sini maupun secara online. Bagi kita, panggilan telepon atau lewat aplikasi tertentu, video call atau model media sosial yang lain akrab dengan keseharian kita. Tidak asing lagi. Ketika ada panggilan telepon, kita melihat identitas dan tahu siapa yang memanggil. Ada 3 kemungkinan bagi kita. Diterima, ditolak, atau dibiarkan. Kalau panggilan dari nomor yang tidak dikenal, kita pikir-pikir 2 kali untuk menerima. Atau mungkin kalau paket sudah tahu, maka kita terima. Atau malah serta-merta langsung ditolak. Namun ketika panggilan itu dari seorang spesial, penting, dan terkait langsung dengan hidup kita, tanpa pikir panjang kita geser ke atas atau ke kanan sesuai aplikasi yang digunakan. Menerimanya, mendengarkan sungguh-sungguh, dan siap sedia bertindak. Dan di masa pandemi ini kita semakin akrab, lebih sering di rumah, dan panggilan untuk percakapan virtual atau percakapan jarak jauh lebih semakin sering terjadi atau kita lakukan. Dan dengan aneka keperluan, sekolah, kuliah, pekerjaan, kerja kelompok, diskusi tugas,
pertemuan kantor, komunitas doa atau circle terdekat kita, obrolan keluarga, kelompok kategorial paroki, atau mungkin sarasehan-sarasehan sering dilakukan dengan panggilan ini. Lantas, menjawab atau menerima panggilan ini berarti kita masuk dalam kelompok tertentu, ambil bagian dan mengikuti dinamika yang berlangsung, ada relasi yang terjadi. Sementara menolak panggilan berarti keputusan jelas menutup kemungkinan pengenalan, keikutsertaan, dan keterlibatan. Nah, sementara membiarkan panggilan atau mengabaikan atau membiarkan saja, ini yang tidak jelas, menggantung. Menerima tidak, menolak juga tidak, model setengah-setengah. Kadang nganyelke, tetapi bisa terjadi. Dan pengalaman ini sedemikian konkret, dekat, manusiawi, dan akrab dengan kita. Dan pada sore hari ini membantu kita untuk merenungkan kehidupan rohani kita tentang panggilan juga, tetapi kali ini panggilan raja. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan Ekaristi bulanan tahun Ignatian ini temanya panggilan raja. Dan dalam kasanah atau kosakata Ignatian, panggilan raja itu menunjuk atau berarti undangan Kristus pada setiap pribadi beriman untuk menjadi bagian dari lingkaran pengikutnya. Mengikuti dia, terlibat dalam karyanya, dan bersuka cita bersama merayakan keberhasilan. Seperti halnya panggilan-panggilan yang lain, tetapi kali ini panggilan dari pribadi yang sedemikian penting dan berharga bagi iman kita. Istilah raja yang karismatik, berwibawa, dan berpengaruh tentu sangat familiar dengan hidup Santo Ignatius masa itu. Mungkin bagi kita yang suka novel-novel sejarah Nusantara, atau sejarah-sejarah kerajaan, atau kisah fantasi seperti Lord of the Rings, novel-novel seperti Narnia, atau model film lama Radcliffe, tentu memiliki gambaran pentingnya figur seorang raja yang diidolakan, diikuti, dan menjadi pusat gerak kehidupan kita, kehidupan masyarakat. Lantas, menjawab panggilannya atau berjalan bersama raja tersebut berarti siap mengikuti, menerima misi, dan berjerih lelah sampai akhir. Dengan kata lain, ada totalitas. Dan dalam istilah Santo Ignatius, barang siapa mau ikut Kristus, semestinya berjerih lelah pula bersama Kristus, supaya karena mengikuti Dia secara total, kelak kita ikut serta dalam sukacita abadi. Bacaan-bacaan sore ini membantu kita merenungkan apa arti panggilan raja tersebut. Bacaan pertama maupun bacaan Injil. Kita menjawab panggilan ini. Kita dibaptis sebagai pribadi beriman Katolik dan berusaha mengikuti Kristus seperti halnya para murid dalam Injil hari ini. Kita kenal Kristus yang kita imani. Tidak ada lagi selubung seperti dalam bacaan pertama. Kita sudah mengenal siapa itu Kristus, siapa pribadi yang berkorban untuk kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan dalam perjalanan mengikutinya, ketika menjawabnya dengan hidup kita, lantas Dia menoleh ke belakang dan bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Dalam kutipan Injil, kata mereka kepadanya, di manakah engkau tinggal? Lalu Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Dan mereka pun datang melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Dialog ini terjadi karena ada jawaban kepada panggilan. Dan dialog ini berlaku pula untuk kita. Apa yang kita cari sebagai orang Katolik? Jelas bahwa kita ingin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus lebih dekat lagi secara konkret dalam kehidupan harian kita. Tetapi kemudian saudara-saudari, pertanyaan bagi kita sore hari ini merenungkan dalam Ekaristi bulanan tahun Ignatian tentang panggilan raja, maukah kemudian kita menanggapi ajakan untuk datang, melihat, kemudian tinggal dengannya? Lebih mendalam lagi, bagaimana kita menjawab undangan ikutlah aku
dalam peran kita masing-masing sebagai karyawan-karyawati, mahasiswa, pelajar, guru, dosen, kepala keluarga, pedagang, pengurus gereja, rohaniwan, tenaga kesehatan, relawan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Masing-masing dari kita memiliki talenta dan masing-masing dari kita dipanggil oleh Tuhan. Keputusan untuk ikut dan tinggal lantas berawal dari menerima panggilan, menjawab panggilan tersebut, menggeser ke kanan, ke atas, atau menolaknya, atau membiarkan. Ada suatu keputusan jelas dari kita untuk mengatakan ya. Ya ini adalah ya Kristiani, dan ya ini pula yang layak kita perjuangkan, berharga untuk dihayati sehari-hari. Ya pada pembaptisan, ya pada setiap ekaristi yang kita rayakan, ya pula pada keterlibatan dan komitmen iman sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Ya untuk menjawab, bercakap-cakap, mengenal dan mencintai serta mengikutinya dalam doa secara lebih dekat lagi, tetapi secara konkret sesuai dengan situasi kita masing-masing. Maka marilah kita mohon semoga masing-masing dari kita sebagai pribadi beriman senantiasa siap, siaga, dan penuh minat menjawab panggilan Raja dalam hati kita untuk mampu terlibat dan hidup sebagai umat beriman. Amin.